Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi, Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 9, NIM 01171242. Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah hukuman, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Pengertian dari hukuman menurut fikih adalah yang pertama adalah pengertian hukuman. Hukuman dalam bahasa Arab disebut ukubah. Lafaz ukubah menurut bahasa berasal dari kata akabah yang sinonimnya halafu wajabah bi akabihi, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Yang kedua adalah lanjut bagian B, macam-macam hukuman dan jarima. Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara ataupun yang tidak terdapat nas hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hukuman yang ada nasnya, yaitu hudud, qisas, diat, dan kafarah. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang-orang menzihar istrinya. Dan yang kedua, hukuman yang tidak ada nasnya, yang disebut hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, beraksi palsu, dan lainnya. Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada 4 macam hukuman. Yang pertama, hukuman pokok, yaitu hukuman asal bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid 100 kali bagi pezina. Yang kedua, hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menempati tempat pokok akibat hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum diat, seperti hukuman bagi pembunuh yang sudah dimaafkan kisasnya oleh keluarga korban. Yang ketiga, hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat harta warisan dari harta orang yang dibunuh. Dan yang keempat, hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Berdasarkan ringan dan beratnya hukuman, ulama membagi jinayah atau jarima menjadi 3 macam. Yang pertama, jarima hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Menurut bahasa, had berarti cegahan. Had juga berarti kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu mendekatinya. Yang kedua, jarima qisas. Di antara jarima qisas, diat yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukumannya dibunuh. Pada dasarnya seorang haram menghilangkan nyawa orang tanpa ada alasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada dosa yang lebih berat lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin. Adapun ciri khasnya jarima qisas dan diat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampuan terhadap pelaku. Adapun jarima qisas dan diat hanya ada 2 macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka ada 5 macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan sengaja kesalahan, maksudnya pembunuhan karena kesalahan. Yang keempat, penganiayaan sengaja, dan yang kelima, penganiayaan tidak sengaja. Dan yang
Kemudian yang ketiga, jarima taksir. Taksir menurut artinya al-ta'did, yaitu memberikan pengajaran dalam fikih jinayah. Taksir merupakan bentuk jarima yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Jadi jarima ini sangat berbeda dengan jarima qisas diat yang macam bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara, karena jarima ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya. Sanksi hukuman taksir banyak jumlahnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukuman mati. Yang kedua hukuman jilid. Yang ketiga, hukuman penjara. Yang keempat, salib. Yang kelima, hukuman ancaman. Yang keenam, hukuman pengucilan. Dan yang terakhir adalah hukuman denda. Kemudian yang ketiga sebagai berikut. Poin C, sebab-sebab terhapusnya hukuman. Berikut adalah penyebab terhapusnya hukuman. Yang pertama, paksaan. Dalam hal ini ada beberapa pengertian tentang paksaan. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa menimbulkan pada diri orang yang dipaksa. Poin kedua adalah mabuk. Tidak dijatuhi hukuman oleh sebab ini karena adalah jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk. Yang ketiga adalah mabuk. Yang ketiga adalah gila. Dan yang keempat, di bawah umur.